Nama saya Nadia Siombing, saya kelas 11 IPS 6. Saya akan menjelaskan mengenai Perang Dunia I. Perang Dunia I atau PD1 adalah sebuah perang global terpusat di Eropa yang dimulai pada tanggal 28 Juli 1914 sampai 11 November 1918. Perang ini sering disebut Perang Dunia atau Perang Besar sejak terjadi sampai dimulainya Perang Dunia II pada tahun 1939 dan Perang Dunia Pertama atau Perang Dunia I setelah itu. Perang ini melibatkan semua kekuatan besar dunia yang terbagi menjadi dua aliansi pertentangan, yaitu Sekutu berdasarkan Entente III yang terdiri dari Britania Raya, Prancis, dan Rusia. Dan blok sentral terpusat pada aliansi tiga yang terdiri dari Jerman, Austria-Hungaria, dan Italia. Namun, saat Austria-Hungaria melakukan serangan sementara, persekutuan ini bersifat defensif. Italia tidak ikut berperang. Kedua aliansi ini melakukan reorganisasi. Italia berada di pihak sekutu dan memperluas diri saat banyak negara ikut serta dalam perang. Lebih dari 70 juta tentara militer, termasuk 60 juta orang Eropa, dimobilisasi dalam salah satu perang terbesar dalam sejarah. Lebih dari 9 juta prajurit gugur, terutama akibat kemajuan teknologi yang meningkatkan tingkat mematikannya suatu senjata tanpa mempertimbangkan perbaikan perlindungan atau mobilitas. Perang Dunia I adalah konflik paling mematikan keenam dalam sejarah dunia, sehingga membuka jalan untuk berbagai perubahan politik seperti revolusi di beberapa negara yang terlibat. Penyebab jangka panjang perang ini mencakup kebijakan luar negeri imperialis kekuatan besar Eropa, termasuk Kekaisaran Jerman, Kekaisaran Austria-Hungaria, Kesultanan Utsmania, Kekaisaran Rusia, Imperium Britania, Republik Prancis, dan Italia. Pembunuhan tanggal 28 Juni 1914 terhadap Adipati Agung Franz Ferdinand dari Australia, pewaris tahta Austria-Hungaria, oleh seorang nasionalis Yugoslavia di Sarajevo, Bosnia dan Herzegovina adalah pencetus perang ini. Pembunuhan tersebut berujung pada ultimatum Habsburg terhadap kerajaan Serbia. Sejumlah aliansi yang dibentuk selama beberapa dasawarsa sebelumnya terguncang, sehingga dalam hitungan minggu semua kekuatan besar terlibat dalam perang. Melalui koloni mereka, konflik ini segera menyebar ke seluruh dunia. Pada tanggal 28 Juli, konflik ini dibuka dengan invasi ke Serbia oleh Austria-Hungaria, diikuti invasi Jerman ke Belgia, Luxembourg, dan Prancis, dan serangan Rusia ke Jerman. Setelah pawai Jerman di Paris tersendat, front barat melakukan pertempuran atrisi statis dengan jalur parit yang mengubah sedikit suasana sampai tahun 1917. Di timur, Angkatan Darat Rusia berhasil mengalahkan pasukan Kesultanan Utsmania, namun dipaksa mundur dari Prusia Timur dan Polandia oleh Angkatan Darat Jerman. Front lainnya dibuka setelah Kesultanan Utsmania ikut serta dalam perang tahun 1914, Italia dan Bulgaria tahun 1915, dan Rumania pada tahun 1916. Kekaisaran Rusia runtuh pada bulan Maret 1917, dan Rusia menarik diri dari perang setelah Revolusi Oktober pada akhir tahun itu. Setelah serangan Jerman di sepanjang front barat tahun 1918, Sekutu memaksa pasukan Jerman mundur dalam serangkaian serangan yang sukses dan pasukan Amerika Serikat mulai memasuki Paris. Jerman yang bermasalah dengan revolusi pada saat itu setuju melakukan gencatan senjata pada tanggal 11 November 1918, yang kelak dikenal sebagai Hari Gencatan Senjata. Perang ini berakhir dengan kemenangan di pihak Sekutu. Peristiwa di front Britania sama rusuhnya seperti front depan.
karena para pihak terlibat berusaha memobilisasi tenaga manusia dan sumber daya ekonomi mereka untuk melakukan perang total. Pada akhir perang, 4 kekuatan imperial besar, Kekaisaran Jerman, Rusia, Austria-Hungaria, dan Utsmania bubar. Negara pengganti kedua kekaisaran yang disebutkan pertama tadi kehilangan banyak sekali wilayah, sementara dua terakhir bubar sepenuhnya. Eropa Tengah terpecah menjadi beberapa negara kecil. Liga Bangsa-Bangsa dibentuk dengan harapan mencegah konflik. Seperti ini selanjutnya. Nasionalisme Eropa yang muncul akibat perang dan pembubaran kekaisaran, dampak kekalahan Jerman dan masalah dengan Traktat Versailles diyakini menjadi faktor penyebab pecahnya Perang Dunia II. Di Kanada, Marklands Magazine pada bulan Oktober 1914 menuliskan sejumlah perang diberi dan dinamakannya sendiri. Perang ini namanya Perang Besar. Sejarah, asal-usul, dan bulan-bulan pertama yang diterbitkan di New York pada akhirnya 1914 dengan judul The World War atau Perang Dunia. Selama periode antar perang ini lebih sering disebut Perang Dunia dan Perang Besar di negara-negara berbahasa Inggris. Setelah pecahnya Perang Dunia Kedua tahun 1939, istilah Perang Dunia I dan Perang Dunia Pertama menjadi standar. Dengan sejarawan Britania dan Kanada yang lebih suka dengan Perang Pertama dan Amerika Perang Dunia I. Kedua istilah ini juga dipakai selama periode antar perang. Frasa Perang Dunia Pertama dipakai bulan September 1914 oleh filsuf Jerman Ernst Haeckel yang mengklaim bahwa tidak ada keraguan bahwa alur dan tokoh perang Eropa yang dikhawatirkan akan menjadi Perang Dunia Pertama dalam arti sepenuhnya. The First World War, Perang Dunia Pertama, juga merupakan judul buku sejarah tahun 1920 karya perwira dan jurnalis Charles Repington. Pada abad ke-19, kekuatan-kekuatan besar Eropa berupaya keras mempertahankan keseimbangan kekuatan di seluruh Eropa, sehingga pada tahun 1900 memunculkan jaringan aliansi politik dan militer yang kompleks di benua ini. Berawal tahun 1815 dengan aliansi suci antara Prusia, Rusia, dan Austria. Kemudian pada Oktober 1973, Kanselir Jerman Otto von Bismarck menegosiasikan Liga Tiga Kaisar Jerman, Dreikaiserbund, antara monarki Austria-Hungaria, Rusia, dan Jerman. Perjanjian ini gagal karena Austria-Hungaria dan Rusia tidak sepakat mengenai perjanjian Balkan, sehingga meninggalkan Jerman dan Austria-Hungaria dalam satu aliansi yang dibentuk tahun 1879 bernama Aliansi II. Hal ini dipandang sebagai metode melawan pengaruh Rusia di Balkan saat Kesultanan Utsmania terus melemah. Pada tahun 1882, aliansi ini meluas hingga Italia dan menjadi Aliansi III. Setelah 1870, konflik Eropa terhindar melalui jaringan perjanjian yang direncanakan secara hati-hati antara Kekaisaran Jerman dan seluruh Eropa yang dirancang oleh Bismarck. Ia berupaya menahan Rusia agar tetap di pihak Jerman untuk menghindari perang dua front dengan Prancis dan Rusia. Ketika Wilhelm II naik takhta sebagai Kaisar Jerman, Bismarck terpaksa pensiun dan sistem aliansinya perlahan dihapus. Misalnya Kaisar menolak memperbarui perjanjian reasuransi dengan Rusia pada tahun 1890. 2 tahun kemudian aliansi Prancis-Rusia ditandatangani untuk melawan kekuatan aliansi III. Pada tahun 1904, Britania Raya menandatangani serangkaian perjanjian dengan Prancis Entente Cordial, dan pada tahun 1907
Britania Raya dan Rusia menandatangani Konvensi Inggris-Rusia. Meski perjanjian ini secara formal tidak menyekutukan Britania dan Raya dengan Prancis atau Rusia, mereka memungkinkan Britania masuk konflik manapun yang kelak melibatkan Prancis dan Rusia. Dan sistem penguncian perjanjian bilateral ini kemudian dikenal dengan Entente 3. Kekuatan industri dan ekonomi Jerman tumbuh pesat setelah penyatuan dan pendirian kekaisaran pada tahun 1871. Sejak pertengahan 1890-an sampai seterusnya. Pemerintahan Wilhelm II memakai basis industri ini untuk memanfaatkan sumber daya ekonomi dalam jumlah besar untuk membangun Kaiserliche Marine atau Angkatan Laut Kekaisaran Jerman yang dibentuk oleh Laksamana Alfred von Tirpitz untuk menyaingi Angkatan Laut Kerajaan Britania Raya untuk supremasi laut dunia. Hasilnya, setiap negara berusaha mengalahkan negara lain dalam hal kapal modal. Dengan pengeluncuran MHS Dreadnought tahun 1906, Imperium Britania memperluas keunggulannya terhadap pesaingnya, Jerman. Perlombaan senjata antara Britania dan Jerman akhirnya meluas ke seluruh Eropa. Dengan semua kekuatan besar memanfaatkan basis industri, mereka untuk memproduksi perlengkapan dan senjata yang diperlukan untuk konflik pan-Eropa antara 1908 dan 1913. Belanja militer kekuatan-kekuatan Eropa meningkat sebesar 50%. Austria-Hungaria mewakili krisis Bosnia 1908 sampai 1910. 1913. Belanja militer kekuatan-kekuatan Eropa meningkat sebesar 50%. Austria-Hungaria mewakili krisis Bosnia 1908 sampai 1909 dengan menganeksasi secara resmi bekas teritori Utsmania di Bosnia dan Herzegovina yang telah diduduki sejak 1878. Peristiwa ini membuat kerajaan Serbia dan pelindungnya, Kekaisaran Rusia yang Pan-Slavik dan Ortodoks berang. Manuver politik Rusia di kawasan ini mendestabilisasi perjanjian damai yang sudah memecah belah apa yang disebut sebagai Tong Mesiu Eropa. Tahun 1912 dan 1913, Perang Balkan pertama pecah antara Liga Balkan dan Kesultanan Utsmania yang sedang retak. Perjanjian London setelah itu mengurangi luas Kesultanan Utsmania dan menciptakan negara merdeka Albania, tetapi memperluas teritori Bulgaria, Serbia, Montenegro, dan Yunani. Ketika Bulgaria menyerbu Serbia dan Yunani pada tanggal 16 Juni 1913, negara ini kehilangan sebagian besar Makedonia ke Serbia dan Yunani dan Podgorica Selatan ke Rumania dalam Perang Balkan kedua selama 33 hari, sehingga destabilisasi di wilayah ini semakin menjadi-jadi. Austria-Hungaria mengawali krisis Bosnia tahun 1908 sampai 1909 dengan menganeksasi secara resmi bekas teritori Utsmania di Bosnia dan Herzegovina dan telah diduduki sejak 1876. Kejahatan perang 1 yaitu genosida dan pembersihan etnis Kekaisaran Rusia dan pemerkosaan Belgia. Berikut dampak kesehatan dan ekonomi Perang Dunia I. Belum ada perang yang berhasil mengubah peta Eropa secara dramatis. 4 kekaisaran menghilang: Jerman, Austria, Hungaria, Utsmania, dan Rusia. 4 dinasti bersama aristokrasi kunonya jatuh setelah perang. Hohenzollern, Habsburg, Romanov, dan Utsmania, Belgia, dan Serbia hancur parah.
Seperti halnya Prancis dengan 1,4 juta tentara gugur. Tidak termasuk korban lainnya, Jerman dan Rusia juga terkena dampak serupa. Perang ini memberi konsekuensi ekonomi mendalam. Dari 60 juta tentara Eropa yang dimobilisasi mulai tahun 1914 sampai 1918, 8 juta diantaranya gugur, 7 juta cacat permanen, dan 15 juta luka parah. Jerman kehilangan 15,1% populasi pria aktifnya, Austria-Hongaria 17,1% dan Prancis 10,5%. Sekitar 750.000 warga sipil Jerman tewas akibat kelaparan yang disebabkan oleh blokade Britania selama perang. Pada akhir perang, kelaparan telah menewaskan sekitar 100.000 orang di Lebanon. Perkiraan terbaik untuk jumlah korban tewas akibat kelaparan Rusia 1921 adalah 5 juta sampai 10 juta orang. Pada tahun 1922, terdapat 4,5 juta sampai 7 juta anak tanpa rumah di Rusia akibat satu dasawarsa kehancuran sejak Perang Dunia I. Perang Saudara Rusia dan kelaparan 1920 sampai 1922. Sejumlah penduduk Rusia anti-Soviet mengungsi ke negara lain setelah revolusi. Pada tahun 1930-an, kota Harbin di Tiongkok Utara menampung 100.000 warga Rusia. Ribuan lainnya pindah ke Prancis, Inggris, dan Amerika Serikat. Di Australia, dampak perang terhadap ekonomi tidak terlalu parah. Perdana Menteri Hughes menulis surat untuk Perdana Menteri Britania Raya Lloyd George dan telah meyakinkan kami bahwa Anda tidak bisa mendapatkan persyaratan yang lebih baik. Saya sangat menyesalkan hal tersebut dan sekarang berharap bahwa ada suatu cara untuk menetapkan perjanjian permintaan biaya perbaikan setara dengan pengorbanan luar biasa yang dilakukan Imperium Britania dan para sekutunya. Australia menerima bantuan sekitar 5.571.720 US dollar. Wabah menyebar pada masa-masa perang yang kacau. Pada tahun 1914 saja, wabah tipes yang dibawa kutu menewaskan 200.000 orang di Serbia. Mulai tahun 1918 sampai 1922, Rusia mengalami 25 juta infeksi dan 3 juta kematian akibat wabah tipes. Sementara sebelum Perang Dunia I, Rusia memiliki 3,5 juta kasus malaria. Negara ini memiliki lebih dari 13 juta kasus pada tahun 1923. Selain itu, wabah influenza besar menyebar ke seluruh dunia secara keseluruhan. Pandemi flu 1918 menewaskan sedikitnya 50 juta orang. Berikut perjanjian damai dan batas negara. Setelah perang, Konferensi Perdamaian Paris memberlakukan beberapa perjanjian damai terhadap blok sentral. Perjanjian Versailles 1919 secara resmi mengakhiri perang ini, ditandatangani di titik ke-14 Wilson. Perjanjian Versailles juga menyentuhkan berdirinya Liga Bangsa-Bangsa pada tanggal 28 Juni 1919. Dalam menandatangani perjanjian, Jerman mengaku bertanggung jawab atas perang ini dan setuju membayar perbaikan perang dalam jumlah besar dan memperbaikan sejumlah teritori ke pihak pemenang. Tesis rasa bersalah menjadi penjelasan kontroversial mengenai peristiwa-peristiwa terakhir di kalangan analisis Britania dan Amerika Serikat. Republik Weimar kehilangan kejajahan kolonialnya dan dibebani tuduhan bersalah atas perang, serta membayar perbaikan akibat perang, tidak mampu membayar dengan ekspor, akibat kehilangan teritori dan resesi pasca perang. Jerman membayar dengan meminjam dari Amerika Serikat. Austria-Hongaria terbagi menjadi beberapa negara pengganti termasuk Austria, Hongaria, Cekoslovakia,
dan Yugoslavia, meski tidak sepenuhnya berada dalam pembatasan etnis. Transilvania dipindahkan oleh Hungaria ke Rumania Raya. Rinciannya tercantum dalam perjanjian Saint-Germain dan perjanjian Trianon. Kekaisaran Rusia yang telah menarik diri dari Perang Dunia I pada tahun 1917. Setelah Revolusi Oktober, kehilangan sebagian besar wilayah baratnya dan negara-negara merdeka Estonia, Finlandia, Latvia, Lithuania, dan Polandia terdiri di sana. Kesultanan Utsmania pecah dan sebagian besar teritori non-Anatolianya diberikan ke berbagai negara sekutu dalam bentuk protektorat. Turki sendiri disusun ulang menjadi Republik Turki. Kesultanan Utsmania dipecah-pecah oleh perjanjian Sevres tahun 1920. Perjanjian ini tidak pernah diratifikasi oleh Sultan dan ditolak oleh gerakan Republik Turki, sehingga memunculkan Perang Kemerdekaan Turki dan berakhir dengan Perjanjian Lausanne tahun 1923. Sekian dari informasi mengenai Perang Dunia I. Mohon maaf jika banyak salah. Terima kasih.